Pancasila. Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari saya Widiawati. Baik, semuanya hadir ya. Bapak akan membuka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus semangat. Allahu Akbar. Baik. Kita sebagai siswa itu harus memiliki motivasi. Kita sebagai siswa harus memiliki motivasi yang harus kita kembangkan itu agar supaya bagaimana caranya kita bisa mencapai. Nah, dengan salah satunya dengan belajar kita bisa mencapai. Nah, kesimpulannya adalah teruslah belajar agar supaya apa yang kita inginkan dapat lebih mudah kita raih. Sebelum nanti Bapak akan masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan membagikan soal pretest yang mana ini untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman awal terhadap materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Baik, pengetahuan pemahaman kalian terkait dengan materi yang nanti akan Bapak sampaikan telah Bapak rekam. Insya Allah nanti Bapak akan sampaikan dengan materi nanti ada. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyiapan lahan tanaman buah. Tentu sebelum masuk ke materi, ini adalah kompetensi dasar yang perlu kita pahami bersama bahwa kompetensi dasar yang kita miliki setelah mempelajari materi ini adalah menentukan produksi tanaman buah. Itu untuk yang pengetahuan. Kemudian yang 4.9 keterampilannya adalah kita dapat melaksanakan produksi mulai dari penyiapan produksi sampai dengan panen tanaman. Oke, kita masuk kepada materi. Nih, karena hari ini kita akan belajar tentang persiapan lahan, maka tentunya ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Salah satunya adalah traktor. Nah, pertanyaan Bapak adalah kenapa sebelum dilakukan penanaman tanah harus dilakukan pengolahan? Ada yang bisa menjawab? Ya, sebenarnya untuk mempermudah proses penanaman. Mempermudah proses penanaman. Oke, betul. Siapa lagi? Ya, memperbaiki unsur hara tanah ya. Jadi kira-kira itu yang dapat kita pahami terkait kenapa sih tanah itu harus kita olah terlebih dahulu sebelum kita dilakukan penanaman. Tentunya secara garis besar adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Ya. Mulai tadi ya gembur, ya. Kemudian biar penyerapan airnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi jawaban kenapa harus dilakukan pengolahan. Maka di sini juga kita akan menyimak nih bagaimana sih cara mengolah lahan pada satu tanaman buah. Ya. Kita simak videonya. Baik, dari video tadi yang telah Bapak tayangkan, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari video tadi? Ada yang mau berpendapat? Ya, Karim, gimana? Membuat lubang tanam itu salah satu untuk kegiatan sebelum kita melakukan penanaman atau pengolahan lahan. Membuat lubang tanam. Apalagi mengukur jarak tanam, betul sekali karena ada beberapa tanaman yang perlu kita ukur jarak tanamnya. Ya, baik. Jadi pengolahan tanah tahapannya itu mulai dari pertama adalah pengukuran lahan, ya, untuk mengukur lahan berapa luas yang nanti akan kita lakukan olah. Kemudian kedua adalah melakukan sanitasi. Fungsinya apa sanitasi?
membersihkan gulma. Ya, kenapa sih harus kita dibersihkan gulmanya? Tidak mengganggu tanaman. Tuh, itu ya sanitasi. Kemudian selanjutnya, ya, mengolah tanah, mentraktor tanah, membalikan tanah. Tadi fungsinya kenapa sih harus ditraktor dulu? Agar supaya tanahnya bisa gembur, itu secara fisik ya, lebih mudah menyerap air karena gembur. Kalau misalkan keras tidak bisa menyerap air dengan baik. Gitu. Paham ya? Nah, itu. Baik, Bapak akan lanjutkan. Ini ada 4 sistem pengolahan tanah yang perlu kalian pahami. Ya. Yang pertama adalah pengolahan tanah O atau zero till atau tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah ini kita tidak perlu melakukan kegiatan traktor atau pembalikan tanah. Nah, ini biasanya untuk tanaman kedelai. Jadi tidak perlu kita langsung tabur ini, kita langsung. Ya. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah minimum. Pengolahan tanah minimum ini adalah pengolahan tanah yang hanya dilakukan pada pada prakaranya saja, yang mau ditanamnya saja. Seperti kita akan menanam semangka di lahan sawah, ya, paham kan? Bisa membayangkan? Ya. Kemudian pengolahan tanah optimum. Nah, pengolahan tanah optimum ini adalah pengolahan yang dilakukan pada lajur yang akan kita tanam saja. Contohnya seperti kita akan menanam tebu. Terakhir, pengolahan tanah maksimum adalah pengolahan yang mulai dari sanitasi, pembalikan lahan, pembuatan bedengan, Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem pengolahan tanah? Ya. Ya, betul. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit. Jadi pengolahan tanah optimum itu pengolahan yang hanya dilakukan pada bagian yang nanti akan kita tanami saja. Kita memahami bahwa tanaman tebu itu nanamnya banyak, menanamnya banyak. Kemudian ada lorong-lorong. Jadi yang diolah itu yang bagian yang akan kita tanami saja. Seperti itu. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada peralatan pengolahan tanah. Ya. Jadi dibagi menjadi 2, ada alat pengolah tanah pertama dan ada alat pengolah tanah kedua. Baik, Bapak akan lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian traktor. Ini sebagian kecil saja. Nanti kita akan mempelajari lebih detail terkait dengan bagian-bagian traktor di lapangan. Ya. Ini sebagai pemahaman di awal saja bahwa bagian-bagian traktor yang pertama misalkan ini adalah sliding roda, jadi ini kaitannya dengan roda. Kita lanjutkan. Nah, ini ada video pengoperasian traktor. Kita simak bersama-sama. Kita analisis kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat mengoperasikan traktor. Jadi itu secara singkatnya terkait dengan apa yang harus kita cek dulu sebelum kita mengoperasikan traktor, kemudian bagaimana cara kita mengoperasikan traktor. Baik, sebelum nanti kita akan melaksanakan praktikum, Bapak akan menentukan membagi kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, Farid, Jaya, dan Nurul Kalisa. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk gambar boleh kalian melihat di media sosial yang ada. Baik, waktunya sudah habis. Oke, silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil identifikasi dan gambarnya. Ya. Mulai dari kelompok 1. Boleh, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan untuk promosi. Bagus sekali gambarnya, silakan boleh duduk kembali. Tugas yang pertama telah kalian kerjakan, maka kita masuk ke LKPD. Jika Bapak bagian LKPD-nya yang nanti akan kita lakukan untuk terkait dengan pengoperasian traktor. Silakan kalian pelajari dulu, kemudian pahami. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan praktek traktor di lapangan. Baik, sudah dipahami? Mari kita langsung praktek di lahan. Ya, kita Baik, saya akan menyebutkan bagian-bagian traktor. Yang pertama ada handle, yang kedua ada gas, yang ketiga ada kopling, yang keempat ada baja, yang keempat, yang kelima ada roda besi, yang keenam ada puli mesin, puli roda, yang ketujuh ada bibel, yang kedelapan ada puli mesin, dan yang sembilan ada mesin. Cara mengoperasikan mesin yang pertama adalah menghidupkan on off ke atas, terus membuka bensin, terus menyalakan mesin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sunanda. Jadi kira-kira itu yang harus kita pahami terkait bagaimana cara mengoperasikan traktor, ya. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan berlanjut ke kelas nanti penutup, ya. Paham ya? Oke. Baik, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait dengan pengolahan lahan, kemudian kita juga telah melaksanakan kegiatan praktek mengoperasikan traktor. Maka tentunya kegiatan kita selanjutnya adalah mengerjakan soal post-test. Soal post-test ini akan mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah diberikan. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah kita laksanakan. Sehingga sebagai kesimpulannya kira-kira dalam pembelajaran ini apa? Baik, terima kasih atas tanggapannya sehingga Bapak juga dapat menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan lahan itu dapat disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Ya, ini berbeda-beda sebagaimana tadi yang dibagi menjadi 2 sistem tadi. Ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan sebagai motivasi orang yang dapat dan mampu memberikan senyum kepada orang lain adalah orang-orang yang paling beruntung. Kalau misalkan kita ingin menjadi orang yang beruntung, buatlah orang lain. Jangan membuat orang lain kecewa, bahkan sedih, menangis dan sebagainya. Itu ya. Harus bahagia, membahagiakan orang lain adalah suatu ibadah. Gitu ya. Betul. Baik, silakan untuk menutup kegiatan kita hari ini ditutup dengan doa. Mari duduk di depan.